Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat HKBP Tiga Raksa Kota. Dengan penuh sukacita, marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita dalam satu minggu yang lalu, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk beribadah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Terpujilah Tuhan yang selalu menjaga dan melihara hidup kita setiap hari, terutama di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah saat ini kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab Dialah yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memuliakan Dia dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu
sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 492 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 157 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber kekasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kanik sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal yang 4 ayat yang 18 sampai ayat yang ke-23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Shalom. Parhalado HKBP Tiga Raksa menyampaikan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Nama Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik debatan Napaluahun dalam bahasa Indonesia, Allah yang memerdekakan. Jemaat yang mengikuti ibadah pada minggu yang lalu bisa kita lihat di grup yang telah di-share. Warta pelayanan, jadwal pelayanan minggu ini, hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 12 sermon sekolah minggu di gereja. Minggu 15 Agustus 2021 pukul 15 katekisasi CD atau virtual Zoom di gereja. Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 16 PHD remaja atau virtual Zoom di gereja. Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 19 PHD Naposo atau virtual Zoom di gereja. Minggu 22 Agustus 2021 pukul 6 ibadah minggu pagi pertama di gereja. Minggu 22 Agustus 2021 pukul 8 ibadah minggu pagi kedua di gereja. Minggu 22 Agustus 2021 pukul 10 ibadah minggu siang di gereja. Minggu 22 Agustus 2021 pukul 17 ibadah minggu sore bahasa Indonesia di gereja. Ulang tahun. Parhalado menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 15 sampai 21 Agustus 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan bagi jemaat yang ulang tahun tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. Nanggabe patardo hamuluani nunga widahami gabe hubati dakon jala hubaritahon hami tuhamu hangoluan nasa leleng-leleng nai nau adongyan diadoban ni amai gabe di papatan tuhami. Dalam bahasa Indonesia, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bu Mamangina tabiran kadongatan nama ulang tahun jala selamat ulang tahun magi hamuzaluna. Pembukaan ibadah minggu. Pada hari Minggu 22 Agustus 2021, gereja kita merencanakan untuk melakukan ibadah tatap muka di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat. Ibadah akan dilaksanakan dengan kapasitas maksimum
25% atau 60 orang jemaat setiap ibadah. Jadwal ibadah untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Minggu 22 Agustus 2021 pukul 6 Yerusalem, Nazaret, Galilea. Pukul 8 Bethlehem, Kana. Pukul 10 Sion, Judea, Bethesda. Pukul 17 WIB bahasa Indonesia. 4. Penundaan acara live streaming malam doa dan dana. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih kita alami saat ini, maka rapat panitia live streaming dan Parhalado memutuskan untuk menunda pelaksanaan acara live streaming malam doa dan dana yang sebelumnya dijadwalkan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 diundur menjadi hari Minggu 5 September 2021. Untuk itu, kami himbau kepada semua jemaat untuk tetap berdoa kiranya pelaksanaan acara tersebut dapat berlangsung dengan baik. Di hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 19 WIB bertempat di gereja, kita akan mengadakan rapat panitia malam doa dan dana bersama Parhalado. Kami harapkan kehadiran seluruh panitia dan Parhalado untuk mengikuti rapat tersebut. Yang kelima, acara penghiburan. Pada minggu hari ini 15 Agustus 2021 pukul 12 WIB bertempat di gereja, kita akan mengadakan acara penghiburan untuk keluarga AA Simaremare almarhum Inang Situa F. Bornebaho. Untuk itu kami harapkan kepada semua Parhalado dan keluarga, jemaat WIB Kana, perwakilan remaja Naposo, perwakilan Bungan Ina untuk dapat menghadiri acara tersebut. Kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti aturan protokol kesehatan dimanapun berada dan tetap senantiasa berdoa kiranya Tuhan memulihkan kesehatan saudara-saudari kita yang terpapar dan melindungi kita semua. Sitanya kolom. Mana pokok-pokok doa keluarga Jesse Hopin, Bolu Huta Barat, orang tua meninggal di Wonosobo. Warta keuangan dapat kita lihat di warta online yang sudah di-share di WIB masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 769. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat HKBP 3 Raksa Kota yang sedang mengikuti ibadah pada Minggu hari ini, baik yang ada di dalam gereja, khususnya saudara-saudari yang mengikuti live streaming hari ini. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu hari ini yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 8, dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ada yang dinamakan pusat kendali hidup manusia, atau yang sering dikatakan locus of control. Nah, apa itu yang menjadi pusat kendali kehidupan manusia? Yaitu keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap siapa pengendali peristiwa dalam kehidupannya. Namun ada yang mengatakan bahwa pusat kendali hidup manusia itu adalah dirinya sendiri. Artinya, dialah yang berkuasa atas dirinya sendiri. Kalau dia susah, itu atas kontrol dirinya sendiri. Ketika dia senang atau bahagia, tentu itu kendali dari dirinya sendiri. Artinya, dialah yang membuat dirinya apakah dia ke neraka atau ke surga. Karena memang locus kontrolnya sendirilah yang mengatakan, ya sukalah kepada dirimu. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa pusat kendali kehidupan kita adalah faktor eksternal, yaitu hanya karena kasih anugerah Allah. Holat Allah asini rohani di bawah samping, itulah yang menjadi pusat kendali kehidupan kita sebagai orang beriman. Artinya semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, kita meyakini bahwa kita itu bertuan, berkomandan hanya kepada Tuhan saja, bukan diri sendiri. Artinya kita meyakini ketika kita percaya bahwa apapun yang kita pikirkan, baik yang baik, artinya apapun yang membuat kita bahagia, itu tidak akan memampukan atas diri kita sendiri. Semuanya
Dan disinilah kita sebagai orang percaya meyakini ketika engkau ingin bahagia, ketika engkau ingin hatimu damai, ketika engkau ingin kehidupanmu penuh dengan surga, artinya kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya itu harus benar-benar dari Allah datangnya di tengah-tengah kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa manusia mudah marah? Mengapa manusia itu mudah emosi, stres, bahkan mampu melakukan kejahatan ketika kita meyakini bahwa pusat kendali kita ini adalah anugerah Tuhan? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tentu dosalah yang menjadi, yang sudah mengendalikan manusia itu sendiri. Artinya bahwa dosa sudah menjadi pusat kendali manusia. Makanya Paulus mengatakan, alai molohu ula nasohina lomokon nirohaku dala pala alma bulahosa. Dosa itu tahe nama ringanan di bagasan aku. Ini kasih Paulus. Artinya ketika aku melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan, itu adalah dosa. Bukan dari diriku sendiri, tetapi dosa itulah yang melakukan itu. Itu yang dia katakan. Jadi memang lokus kontrol manusia itu adalah dosa yang ada di dalam dirinya. Dosalah yang membuat kita terkurung, terpenjara, tidak merdeka. Dosalah yang membuat kita terjajah. Dijajah oleh kemarahan, dijajah oleh emosional, dijajah oleh hidup yang penuh dengan kesombongan. Akhirnya apa? Manusia dengan mudah mau melakukan pencurian atau mencuri, merampok, korupsi, berzina, membunuh. Kalau kita dengar atau kita lihat angan-angan di media-media massa, bapak membunuh anaknya, sebaliknya anak membunuh bapaknya, dan banyak hal lagi yang mungkin tidak masuk logika kita. Dan semua itu memang karena dosa telah mengendalikan kehidupan manusia itu, sehingga manusia itu terpenjara, sehingga manusia itu terjajah oleh sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, sehingga manusia itu mudah dikendalikan dengan hidup yang menyombongkan diri, hidup yang selalu penuh dengan kemarahan yang berlebihan, kesombongan yang berlebihan, kesalahan dalam penilaian atau memiliki ambisi yang berlebihan, dan kecemburuan serta kepikiran dan keraguan-raguan akan Tuhan terhadap dirinya. Tentu inilah yang menjadi peperangan kita di tengah-tengah dunia saat ini. Keinginan daging oleh dosa yang sudah lebih menghidupi kehidupan kita. Nah, apa yang bisa membebaskan kita dari kendali dosa itu? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah menginginkan kita bebas dari perbudakan dosa itu. Untuk itulah Allah membuat jalan yang dikehendakinya. Melalui firman Tuhan hari ini, Allah mengundang kita agar kita masuk di dalam genggaman kekuasaan di dalam Yesus Kristus. Artinya bagaimana kita tetap yakin dan percaya bahwa melalui firman Tuhan, melalui firman-Nya
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, artinya firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa di dalam Yesus kita akan dikendalikan oleh kebenaran itu, dan oleh kebenaran itu kita akan dimerdekakan dari hal-hal yang menghukum kita, yang membuat kita dijajah oleh sifat-sifat atau sikap-sikap hidup yang saya sebutkan tadi. Untuk itu Amaninan, ini merupakan undangan gokon, undangan Yesus kepada kita, dan undangan ini memiliki jawaban. Yesus memberi kebebasan kepada kita untuk memilih apakah kita menolak undangan ini atau menerima. Kita diberi kebebasan untuk memilih ya atau tidak, mau atau tidak. Tetapi Yesus mengatakan di dalam firman-Nya dalam Yohanes 14, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak ada yang boleh sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, tentu di sini Yesus mau mengingatkan kita bahwa biarlah Yesus mengendalikan hidupmu. Biarlah kebenaran itu yang mengendalikan dirimu agar engkau memiliki kemerdekaan di tengah-tengah kehidupanmu. Nah, bagaimana kita mampu menerima hal itu? Bagaimana kita mampu menerima kemerdekaan itu? Tentu melalui firman-Nya memberi kepada kita ada 3 syarat. Yang pertama, syarat pertama yaitu diam di dalam firman-Nya. Ketika engkau ingin Yesus menjadi pusat kendali hidupmu, syarat yang pertama yang harus engkau lakukan adalah diamlah di dalam firman-Nya. Yesus mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang yang bebas, orang yang merdeka adalah ketika ia diam di dalam firman Tuhan. Alkitab mengatakan tinggal di dalam Tuhan. Artinya diam di dalam firman-Nya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang diam di dalam firman-Nya akan membuahkan buah-buah roh. Karena memang siapa yang tinggal di dalam firman-Nya dan diam di dalam firman-Nya inilah yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan di dalam kehidupannya, dan yang akan membuahkan buah-buah roh itu. Nah, bagaimana bukti bahwa kita benar-benar diam di dalam firman-Nya, bahwa kita benar-benar Yesus menjadi pusat kendali kehidupan kita? Yang pertama yang harus bisa kita tunjukkan adalah bahwa kita tidak membuat ilah-ilah lain menjadi Tuhan atau Tuhan kita. Yang kedua, kita mengakui bahwa firman Tuhan itu menjadi kelegaan bagi kita. Hatani dia mata gabi auga di kita, yang mampu mengendalikan kehidupan kita. Atau firman Tuhan akan menjadi doktrin, pengajaran bagi kita, menjadi konstitusi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan firman Allah itu akan mampu mengendalikan kita menjadi orang-orang yang mampu memindahkan atau menggeserkan karakter-karakter kita yang lama menjadi orang-orang yang hidup di dalam kehidupan baru. Misalnya, firman Tuhan itu harus mampu mentransformasi kehidupan kita. Artinya kehidupan kita yang lama itu akan berubah menjadi hidup yang lebih baru lagi. Kita akan tinggalkan kehidupan yang lama, tapi kita mampu menjadi hidup yang baru, menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Misalnya, sebelum kekristenan masuk, orang Batak memiliki kendali dalam kehidupan, yaitu Dadian Metode. Itu yang mengendalikan kehidupan orang Batak. Tetapi ketika kita diam di dalam Tuhan, kita harus mampu menggeser bahwa Dadian Metode itu menjadi Kristen. Artinya Dadian Metode itu harus diikat dengan kasih,
Yahudi. Orang Yahudi, hidup mereka dahulunya adalah dikendalikan oleh hukum Taurat. Kalau kita baca di dalam ayat 33 dikatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, disinilah Yesus mengingatkan mereka, barang siapa yang diam di dalam firman, itulah orang-orang yang sudah dimerdekakan, bukan orang-orang yang dikendalikan oleh hukum Taurat. Nah, karena itu amanina, biarlah firman Tuhan menjadi kendali dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kelegaan bagi kita. Biarlah firman Tuhan yang menjadi genggaman bagi kehidupan kita, yang mampu mengubah karakter kita, agar itu yang mampu memerdekakan kita dari hukuman dosa. Nah, syarat kedua adalah bagaimana kita mampu memiliki Yesus menjadi pusat kendali kita. Yang kedua adalah kita sebagai orang beriman harus tetap konsisten dan tahan uji. Artinya bukan hanya di awal-awal kita setia, bukan di awal-awal kita konsisten, tetapi kita tetap hidup di dalam firman Tuhan sampai akhir, setia sampai akhir, selama-lamanya. Harus manotong doha porsiauni. Kita harus mampu mengendalikan diri kita di tengah-tengah ketidakamanan, di tengah-tengah keamanan. Kita harus mampu mengendalikan. Artinya kita harus mampu mengendalikan kehidupan kita, baik di tengah-tengah susah atau suka. Karena memang kita sudah membuat Yesus menjadi pusat kendali kehidupan kita. Jangan mau dikendalikan hanya karena makanan atau minuman, tetapi dalam masa aman dan terancam sekalipun, orang yang beriman harus tetap konsisten dan tahan uji. Tetap tinggal dan diam di dalam firman Tuhan. Itu syarat yang kedua. Tetap konsisten dan tahan uji. Jangan karena kehidupanmu tidak nyaman, tidak aman pada saat ini atau penuh dengan ujian, lalu kita tidak menunjukkan kebenaran iman kita kepada Yesus. Nah, syarat ketiga adalah merdeka dari dosa tergantung pada Tuhan. Artinya mau dikatakan di sini amanina, kita mengetahui bahwa dosa membuat kita marsiran atau berpisah dari anugerah Tuhan. Siang asih rohani debatang. Hanya di dalam Roma 6 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi kita sudah ditebus dengan harga yang mahal melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dosa kita dihapus dan tidak diingat-ingat oleh Tuhan lagi. Kita dibebaskan dari rasa bersalah. Dan kita tidak dibiarkan sebagai manusia yang selalu menyesali dosanya. Kita tidak budak dosa lagi, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, melalui kematiannya. Untuk itu, keselamatan atau kemerdekaan sudah menjadi milik kita bagi orang yang percaya. Nah, pada saat ini kita diingatkan, pikirkanlah bagaimana kita tetap merdeka, supaya kita tidak selalu lagi dihukum oleh hal-hal yang membuat kita sesat. Artinya dengan kehidupan-kehidupan yang boleh kita alami dalam proses kehidupan kita. Bagaimana pikiran kita ini juga merdeka. Artinya kita diajak supaya kita tidak serupa lagi dengan dunia. Asa orang sarupang bedok kortidion. Alai gabi baru kita menjadi manusia baru. Artinya yang pertama, bagaimana kita memerdekakan pikiran kita, sehingga apapun yang terjadi di tengah
memenjarakan kita, menjajah kita. Ketika pikiran kita merdeka, di sanalah kita mampu memerdekakan kehidupan kita dari hal-hal yang membuat kita menjadi manusia yang lemah, menjadi manusia nagok padelia. Alai boloboi do pikiran tapi tak merdekahon, tentu boi do kita paluahon sekat-sekat naboi pada lubu kita gabe jolma naso mata kiri. Alai bolo merdeka di pikiran kita meyakini bahwa Tuhan telah memerdekakan kita, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita harus memikirkan bahwa Tuhan juga telah menghilangkan sekat-sekat atau batasan-batasan yang membuat kita manusia yang kurang bebas menjadi bebas. Untuk itu, disinilah kita diajari bagaimana kita menghargai kemerdekaan itu. Bagaimana kita selalu bersyukur terhadap kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yesus mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Merdeka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat anugerah-Mu yang telah memberkati kami, yang telah memelihara kehidupan kami. Kami boleh menerima kehidupan dan kesehatan hingga sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun banyaknya proses hidup yang begitu berat, yang begitu sulit kami hadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau masih memelihara kehidupan kami dan tetap mengingatkan kami bahwa apapun Tuhan ujian yang boleh kami terima hingga pada saat ini, biarlah kami tetap meyakini bahwa Engkau telah memerdekakan kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa teguh dalam iman kami. Biarlah kami Tuhan membuat Engkau menjadi fokus kendali hidup kami, sehingga apapun yang kami alami, baik susah dan senang, Engkau boleh mengendalikan kehidupan kami, sehingga kami tidak boleh menjadi manusia yang lemah, manusia yang mudah putus asa, manusia yang tidak berpengharapan. Tetapi Tuhan, ketika Engkau menjadi fokus kendali kehidupan kami, baik susah dan senang, kami yakin percaya kami akan bisa menghadapi dan menjalani kehidupan kami. Kami bisa tetap bersyukur bahwa hidup kami ini adalah anugerah dari Tuhan, bahwa kehidupan kami hingga sampai hari ini adalah semuanya semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur di negeri kami yang tercinta ini, Engkau telah beri kemerdekaan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh mengucap kebebasan baik berkarya, baik di dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami boleh Tuhan menjadi sumbangsih di tengah-tengah pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Semuanya itu Tuhan semata-mata bukan karena kuat kami, tetapi Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh mengejar kemerdekaan yang dibawakan oleh para pahlawan-pahlawan kami yang sudah terlebih dahulu gugur di medan perang. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi solusi yang baik. Biarlah kami Tuhan boleh memberi apa yang menjadi hal-hal yang positif di tengah-tengah perkembangan bangsa dan negara kami. Walaupun Tuhan tidak banyak, tetapi kami Tuhan boleh menjadi manusia-manusia baru yang berkarakter baik, yang boleh Tuhan menjadi imago Dei Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, yang memancarkan kasih setia
sehingga Tuhan kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah kami senantiasa bersyukur dan bersyukur dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan, ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh bangsa dan negaramu dan juga dunia ini, tapi Tuhan, kami tidak lupa untuk kami senantiasa bersyukur kalaupun Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk mengucap kehidupan hingga sampai hari ini. Dan Engkau Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, sehingga kami Tuhan boleh menjalani hari-hari kehidupan kami. Khususnya Tuhan jemaat HKBP 3 Raksa ini, dari anak-anak sampai dewasa, biar Tuhan Engkau yang membimbing dan memberkati. Apapun yang boleh kami lakukan, khususnya Tuhan, harapan-harapan kami ke depan, cita-cita kami di tengah-tengah keluarga, rumah tangga dan anak-anak, Engkau Tuhan yang mewujud nyatakannya di dalam kasih setiamu. Engkau berkati kami Tuhan, dan juga Tuhan program-program gerejamu yang sudah kami dengarkan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati rencana gerejamu yang akan membuka ibadah tatap muka. Biar Tuhan Engkau mudahkan kami, khususnya jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit, virus, dan apapun Tuhan yang tidak Engkau kehendaki. Biarlah kami Tuhan boleh mengucap kesehatan dan hidup kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan juga Tuhan rencana gereja yang akan melakukan malam dana dan doa melalui live streaming di hari-hari yang akan datang. Tuhan Engkau berkati para panitia, Engkau berkati jemaat, Engkau berkati para waduk, biar Tuhan kami satu padu untuk kami boleh bergandeng tangan untuk mewujudkan kesuksesan daripada acara ini. Kami akan percaya Tuhan, meskipun pergumulan kami begitu berat atas situasi kondisi ini, kami akan percaya Tuhan membuka jalan untuk kami, untuk jemaat-jemaatmu dimanapun Tuhan, untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah acara kami nantinya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, dan juga para jemaatmu yang sedang berduka, yang pulang kampung. Engkaulah Tuhan yang memberkati khususnya keluarga Xiaoming. Engkau Tuhan yang memberkati dan memberi penghiburan kepada mereka atas meninggalnya orang tua. Kami serahkan Tuhan segala rencana mereka, dan hendak pulang ke tempat ini Engkau juga Tuhan yang memberkati. Dan jemaatmu dalam keadaan sakit yang tidak kami ketahui, dan yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, Engkaulah Tuhan yang memberi kesembuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
Yesus Kristus yang mengatakan, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebab Dia telah menjadikan aku murid-Nya, dan Dialah Allah yang memerdekakan aku. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Demikian Yesus berkata. Oleh karena itu, hendaklah kita menegakkan kebenaran dan melawan segala yang jahat, sebab kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Parmalado KKBP 3 Raksakota mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.